Halo minasan, kembali lagi di channel Mainit. Kali ini aku bakalan kasih spoiler dari anime Kizoku Tensei episode 3. Dan kalau kalian tidak suka spoiler, bisa skip video ini ya. Enjoy the video. Di awal episode berlanjut setelah Noah menyelamatkan Alice. Setelah itu, Alice kembali melanjutkan nyanyiannya. Karena ia masih memiliki satu lagu terakhir. Alice pun bertanya apakah Noah mau mendengarkannya. Dan Noah menyetujuinya sambil menyuruh Alice untuk bernyanyi. Alice kemudian mulai bernyanyi. Dan seketika itu Noah terkejut. Bukan hanya Noah, para penonton pun ikut terkejut karena nyanyian. Alice terdengar sangat berbeda dari sebelumnya. Dalam sekejap, kemampuan bernyanyi Alice meningkat dengan jelas. Semua orang pun bersorak untuknya. Noah merasa heran mengapa kemampuan bernyanyi Alice bisa meningkat secara tiba-tiba. Tak lama kemudian, seseorang datang dan mengatakan bahwa menurutnya hal itu berkat Noah. Orang itu ternyata adalah Bailen. Bailen menjelaskan bahwa kemampuan Alice meningkat karena ia ingin memenuhi harapan Noah. Noah pun mengerti. Dan menurutnya penjelasan itu masuk akal. Mereka lalu pergi bersama dan Noah bertanya, ada urusan apa Bailen datang ke sana? Bailen menjelaskan bahwa ia hanya kebetulan lewat dan melihat Noah. Sehingga memutuskan untuk mampir. Namun Noah tahu bahwa Bailen sedang berbohong. Bailen pun terkejut. Noah menyadari kebohongan itu karena tidak mungkin seorang pedagang menyia-nyiakan waktunya. Terlebih lagi pedagang sukses seperti Bailen. Akhirnya Bailen mengakui niatnya. Sebenarnya ia memiliki sesuatu yang ingin ditanyakan pada Noah. Bailen mengatakan bahwa tahun ini sudah hampir tiba waktunya istana. Kerajaan merekrut pelayan baru. Karena setiap tahun istana kerajaan mempekerjakan banyak pelayan wanita. Kesempatan menjadi pelayan istana tergolong sangat baik. Bahkan ada peluang untuk menjadi selir jika berhasil menarik perhatian Noah. Noah pun bertanya, lalu mengapa Bailen menanyakan hal itu? Di situ Noah menyadari bahwa Bailen berniat mengirim wanita ke istana. Bailen pun mengakui tujuannya, yaitu agar ia lebih mudah mendapatkan informasi. Jika ada yang berhasil menjadi selir atau bahkan permaisuri, itu akan sangat menguntungkan bagi bisnisnya. Tentu saja, Bailen tidak berniat meminta hal itu secara cuma-cuma. Sebagai gantinya, jika Noah membutuhkan bantuan apapun, Bailen akan dengan senang hati membantunya. Noah pun berpikir dalam hati bahwa ini seperti pembayaran di muka. Ia mulai tertarik, tetapi tidak berniat menerima tawaran itu begitu saja. Bailen pun menunggu jawaban Noah dengan wajah tegang. Noah pun membalas bahwa jika Bailen berhasil memberikan gadis yang benar-benar menarik perhatiannya, maka Noah akan memberitahunya. Mendengar itu, Bailen merasa senang dan segera mengucapkan terima kasih. Lalu membebaskan Noah untuk memilih gadis manapun yang ia inginkan. Noah kemudian menegaskan bahwa ia serius, karena memang sudah ada seorang gadis yang membuatnya tertarik. Bailen pun memahami maksud Noah, karena perasaan tertarik seperti itu memang terkadang bisa muncul secara tiba-tiba. Noah merasa puas. Ia sudah mengambil keputusan. Namun Noah ingin melihat terlebih dahulu bagaimana cara Bailen melakukan seleksi. Ia juga mengatakan akan menguji Bailen sebanyak yang ia mau. Bailen pun kembali berterima kasih atas kemurahan hati Noah. Menyadari bahwa masih ada sesuatu yang ingin disampaikan. Bailen pun kagum karena Noah mampu melihat segalanya. Ia lalu meminta izin untuk mencantumkan lambang Noah pada lambangnya sendiri. Noah langsung memahami bahwa Bailen ingin menjadi bawahannya. Noah sendiri tidak keberatan. Namun ia menegaskan bahwa jika Bailen berkhianat, maka ia tidak akan memaafkannya. Bailen pun merasa sangat senang dan mengucapkan terima kasih berkali-kali. Tak lama kemudian, tabel status Noah muncul. Di sana terlihat bahwa status kecerdasan dan roh miliknya mendapatkan tanda plus setelah Bailen resmi menjadi bawahannya. Noah pun menyadari bahwa satu persatu statusnya terus meningkat. Ia pun yakin jika terus menambah bawahan, kekuatannya akan semakin bertambah. Namun tiba-tiba Noah terkejut. Status kekuatan airnya yang sebelumnya E plus SS berkurang menjadi E plus S saja. Noah menyadari bahwa status plus tersebut merupakan status tambahan. Sementara status S yang hilang sebelumnya, ia dapatkan saat sang raja menetapkannya.
sebagai penjaga Almeria karena status itu kini menghilang. Noah menyimpulkan bahwa pasti telah terjadi sesuatu di Almeria, sesuatu yang berada di luar kendalinya. Tanpa menunda waktu, Noah segera bersiap untuk mengatasinya. Ia memerintahkan para pelayan untuk menyiapkan kereta kuda karena ia akan menemui sang raja. Para pelayan merasa heran melihat sikap Noah yang tiba-tiba tergesa-gesa. Namun mereka tetap segera menyiapkan segalanya. Sementara itu, Noah masih bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi di Almeria. Sesampainya di istana, Noah langsung menanyakan keadaan Almeria kepada sang raja. Sang raja terlihat terkejut dan bertanya bagaimana Noah bisa mengetahui bahwa ada sesuatu yang terjadi di sana. Kini giliran Noah yang heran. Ia pun bertanya, apakah sang raja sendiri tidak mengetahui apa yang sedang terjadi? Sang raja menjawab bahwa ia belum mengetahuinya secara pasti. Namun ia memang telah menerima beberapa tanda buruk dari Almeria. Meski belum tentu semuanya benar. Mendengar itu, Noah semakin yakin bahwa ada sesuatu yang serius sedang terjadi di Almeria. Tak lama kemudian, seorang pelayan kerajaan datang dan membisikkan sesuatu kepada sang raja. Setelah mendengar laporan tersebut, sang raja pun memuji Noah dan mengakui kehebatannya. Yang ternyata di Almeria terjadi pemberontakan. Noah pun langsung memahaminya, lalu sang raja bertanya menurut Noah seberapa besar skala pemberontakan ini. Setelah melihat satu status es miliknya meredup, Noah menyimpulkan bahwa untuk saat ini skalanya masih kecil. Sang raja pun membenarkan dan berdasarkan laporan jumlah pemberontak saat ini sekitar 5.000 orang, Noah sedikit tidak menyangka bahwa perkiraannya tepat. Lalu sang raja bertanya, bagaimana pendapat Noah karena skalanya kecil dan juga berada di wilayah kekuasaan Noah? Apakah Noah bisa menyelesaikan masalah ini sendiri? Noah terdiam dan berpikir. Sejenak lalu membalas bahwa ia merasa tidak mungkin mengatasinya seorang diri. Sang raja pun terkejut karena baru kali ini Noah bersikap seperti itu. Kemudian Noah menjelaskan bahwa sejak kecil ia belum benar-benar memahami medan perang dan ia tidak yakin para tentara akan mendengarkannya. Sehingga Noah merasa akan lebih tepat jika salah satu kakaknya yang menangani hal ini. Sang raja tidak menyangka Noah akan mengatakan hal tersebut karena menurut penilaiannya tidak ada alasan bagi Noah untuk menolak. Namun akhirnya sang raja memutuskan untuk menuruti keinginan Noah karena percaya pada kecerdasannya dan menyuruh Noah memilih siapa yang paling cocok untuk membantunya. Lalu Noah memilih Henry karena melihat skalanya, menurut Noah menyerang secara langsung adalah pilihan terbaik dan Noah tidak membutuhkan bantuan lain. Karena menurutnya Henry saja sudah cukup untuk menutupi kekurangannya. Sang raja pun tersenyum dan memuji bahwa itu adalah keputusan yang baik, serta memerintahkannya untuk segera dilaksanakan. Lalu scene beralih ketika Noah dan Henry bersiap berangkat menuju Almeria. Di sini Henry mengatakan bahwa ini adalah kesempatan bagus bagi Noah karena akan banyak hal yang bisa Noah dapatkan dari kerajaan jika ia sendiri yang memimpin para tentara. Terlebih, Noah juga memiliki pedang sihir yang hebat. Noah pun menjelaskan bahwa jika ia memimpin pasukan tanpa memiliki pengalaman di medan perang, Noah memang tidak akan mati. Namun kemungkinan besar ia justru akan membuat pasukannya mati sia-sia. Henry pun kagum karena Noah bisa memikirkan sejauh itu. Henry mengangguk paham. Sebagai ahli dalam pertarungan kavaleri, ia yakin bisa membuat wilayah Noah kembali bersih. Apalagi di pihak pemberontak juga terdapat banyak pasukan kavaleri. Tiba-tiba pedang Noah bereaksi, Noah pun langsung mengerti maksud reaksi tersebut dan menyuruh kusir menghentikan kereta kudanya. Kereta pun berhenti. Henry merasa heran dan bertanya kepada Noah apa yang terjadi. Noah menjelaskan bahwa reaksi pedangnya berarti dirinya sedang menjadi incaran. Noah lalu turun dari kereta karena ia tidak ingin melibatkan Henry dalam urusan ini. Tak lama kemudian, sebuah lingkaran sihir muncul dan melepaskan jaring ke arah Noah. Engi panik. Noah pun terjebak oleh jaring tersebut. Namun ia terlindungi oleh cincin pelindungnya. Melihat itu, Henry terkejut. Tak lama setelahnya, Noah berhasil melepaskan diri. Ia pun menyadari bahwa ini adalah ulah pasukan pemberontak.
Meskipun Noah baru berusia 6 tahun, sebagai pemimpin wilayah, wajar jika dirinya menjadi target. Para pemberontak kemudian mengepung Noah dan langsung menyerangnya. Namun tanpa ragu, Noah balik menyerang dan membuat semua musuh terpental. Para pemberontak tidak menyangka Noah sekuat itu, dan Henry pun ikut terkejut melihat kekuatannya. Tak lama kemudian, para pemberontak tampak kesakitan dan satu persatu pingsan. Henry pun turun dari kereta dan memuji Noah. Padahal baru beberapa hari mereka tidak bertemu. Namun Noah sudah menjadi jauh lebih kuat. Henry lalu bertanya tentang perisai yang tadi digunakan Noah. Noah menjelaskan bahwa itu adalah alat sihir yang ia dapatkan dari Cobalt Street dan tampaknya cocok dengan pedangnya. Sehingga ia mengombinasikan keduanya. Henry tidak menyangka hal tersebut. Lalu bertanya, apakah Noah membunuh para pemberontak ini? Karena Henry sebenarnya ingin menggali informasi tentang pemimpin mereka. Noah membalas bahwa ia tidak membunuh mereka. Henry pun terkejut. Setelah diperiksa, ternyata benar para pemberontak itu belum mati. Noah kemudian menjelaskan bahwa setelah menyerang mereka, ia menggunakan kekuatan intimidasi dari pedangnya untuk membuat musuh pingsan. Karena Noah juga ingin mendapatkan informasi dari mereka. Henry pun merasa senang karena hasilnya sesuai dengan harapannya. Ia lalu meminta Noah untuk menyerahkan para pemberontak itu kepadanya. Dan ia berjanji akan membuat mereka mengungkapkan semuanya. Lalu, adegan beralih ketika Noah sudah kembali ke kerajaan. Di sana, Noah memanggil Alan, dan tak lama kemudian, Alan pun datang. Alan merasa penasaran mengapa Noah memanggilnya. Dan ternyata Noah ingin meminta Alan melakukan sesuatu untuknya. Noah lalu bertanya apakah Alan juga berbisnis di sekitar Almeria, dan Alan membenarkannya. Kemudian Noah meminta Alan untuk membeli pakan kuda sebanyak mungkin. Untuk itu, Noah telah menyiapkan 10.000 lins. Alan pun terkejut dan bertanya, mengapa Noah membutuhkan pakan sebanyak itu? Noah merasa tidak keberatan untuk menjelaskannya. Lalu mengatakan bahwa telah terjadi pemberontakan di Almeria. Mendengar hal itu, Alan pun terkejut. Menurut Noah, pihak musuh tidak memiliki pasukan kavaleri yang kuat. Alan pun mulai memahami situasinya. Di sini, untuk melemahkan kavaleri musuh, Noah berniat memutus jalur pasokan pakan ternak mereka. Alan pun mengerti bahwa tujuannya adalah memotong suplai bagi prajurit musuh, dan ia pun meminta Noah menyerahkan urusan itu kepadanya. Namun Noah menolak, membuat Alan merasa heran. Noah kemudian menjelaskan bahwa musuh masih bisa mendapatkan pakan dari luar wilayah dan ada batasan sejauh apa mereka bisa bergerak. Alan akhirnya memahami strategi Noah, di mana jika jalur pasokan utama diputus, musuh akan terpaksa melakukan penjarahan. Namun untuk pakan ternak, musuh tidak akan bisa berbuat banyak. Noah pun membenarkan bahwa itulah tujuannya. Alan pun mengangguk paham dan berjanji akan segera menyiapkan pakan ternak tersebut. Noah merasa bahwa langkah ini setidaknya akan sedikit membantu kakaknya. Henry, dalam pertempuran yang akan datang, lalu adegan beralih ketika Noah menghadap sang raja. Sang raja pun bertanya, apakah para pemberontak yang ditangkap? Noah sudah membuka mulut mereka. Dari keterangan yang ada, tampaknya para pemberontak berusaha menculik Noah untuk dijadikan sandera. Namun Noah sendiri tidak sepenuhnya yakin dan merasa ada kemungkinan mereka berbungge. Sang raja membalas bahwa Noah memang cerdas, lalu menyuruhnya agar tidak perlu khawatir, karena kerajaan memiliki cara untuk memastikan apakah pengakuan para pemberontak itu benar atau tidak. Dalam hati, Noah menduga cara itu adalah penyiksaan. Ia tidak tahu penyiksaan seperti apa yang akan dilakukan, namun ia hanya mengangguk setuju. Di sini, sang raja memuji tindakan Noah sebelumnya. Ia mengatakan bahwa jika Noah sampai diculik, kerajaan akan berada dalam posisi yang sangat sulit. Noah pun mengucapkan terima kasih atas pujian tersebut. Lalu sang raja menambahkan bahwa keputusan Noah mengenai pakan kuda adalah langkah yang sangat luar biasa. Noah pun terkejut karena sang raja mengetahui hal itu. Kejadian ini terasa sama seperti sebelumnya. Setiap kali Noah mengambil keputusan penting, sang raja selalu mengetahuinya. Sang raja kemudian berkata bahwa untuk memimpin pasukan ada banyak orang yang mampu melakukannya. Namun belum pernah ada yang memikirkan strategi hingga ke urusan
Pakan kuda seperti yang dilakukan Noah. Terlebih lagi, Noah masih bisa dibilang seorang pemula. Menurut sang raja, kecerdasan Noah adalah bagian dari kekuatannya. Dan hal itu bukan sesuatu yang mudah untuk dimiliki. Mendengar itu, Noah merasa senang dan kembali mengucapkan terima kasih. Sang raja lalu mengatakan bahwa ia akan memberikan hadiah kepada Noah atas pencapaiannya. Dan hadiah itu akan diberikan saat ini juga. Sang raja pun memanggil pelayan, lalu mengumumkan bahwa ia mengizinkan Noah untuk mencantumkan satu pedang pada simbol miliknya. Keputusan itu kini telah resmi. Mendengar pengumuman tersebut, Noah sangat terkejut. Ia tahu bahwa kerajaan ini adalah negeri para pejuang. Namun menambahkan lambang pedang pada simbol pribadi tidak diperbolehkan. Tanpa izin langsung dari raja, jika melanggar, hal itu dianggap sebagai kejahatan besar dan bahkan bisa berujung hukuman mati. Namun jika mendapat izin, itu merupakan kehormatan tertinggi bagi siapapun. Sang raja pun tersenyum bangga ke arah Noah. Dan Noah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas hadiah tersebut. Kemudian sang raja bertanya apakah Noah sudah memutuskan cara untuk menyeleksi peserta Kishi Sembatsu. Noah menjawab bahwa ia sudah memikirkan metodenya. Sang raja pun menjadi penasaran dan bertanya seperti apa caranya. Noah lalu meminta izin untuk menunjukkannya secara langsung. Sang raja mengizinkannya. Noah pun duduk di sebuah kursi. Sementara beberapa orang berdiri mengelilinginya sambil membawa ember. Noah mempersilahkan mereka untuk menyiramnya dengan air dari ember-ember tersebut. Ia sendiri hanya duduk santai sambil minum teh. Air pun dituangkan. Namun tiba-tiba cincin pelindung Noah bereaksi dan melindunginya. Bahkan setelah disiram berkali-kali, melihat pemandangan itu, sang raja sangat terkejut. Setelah semuanya selesai, Noah terlihat sama sekali tidak basah. Bahkan setetes air pun tidak mengenainya. Jadi itulah cara Noah menyeleksi peserta, yaitu dengan membiarkan mereka menyerangnya dan menilai sejauh mana peserta mampu menembus pertahanannya. Sang raja pun kagum karena metode itu sesuai dengan apa yang ia harapkan dari Noah. Sang raja juga ingin melihat berapa banyak orang yang nantinya berhasil melewati ujian Noah Tersebuci. Namun, sang raja menyadari bahwa cara ini cukup berbahaya. Karena jika ada peserta yang mampu menghancurkan pelindung Noah, maka keselamatan Noah sendiri akan terancam. Noah pun membalas bahwa ia sudah siap menanggung risiko itu. Mendengar kegigihan Noah, sang raja terkejut sekaligus bangga. Karena itulah sikap yang ia harapkan dari putranya. Adegan pun beralih ketika Noah sudah kembali ke kediamannya. Dan seorang pelayan memberitahu bahwa Alan datang ingin menemui Noah. Alan pun masuk dan menyapanya. Noah langsung tahu maksud kedatangannya dan memuji Alan karena bergerak dengan cepat. Alan menjelaskan bahwa jalur pasokan pakan ternak musuh sangat banyak. Dan selama lokasi-lokasinya diketahui, memutusnya bukanlah hal yang sulit. Tak lama kemudian, seorang pelayan datang lagi, dan Noah mempersilahkannya masuk. Dengan wajah panik, pelayan tersebut melaporkan bahwa di depan gerbang terdapat seorang pria penuh luka yang ingin bertemu Noah. Pria itu mengatakan bahwa ia membawa laporan darurat untuk Noah. Mendengar itu, Noah langsung bergegas menghampirinya. Sesampainya di sana, pria tersebut menyambut Noah dan memperkenalkan diri sebagai kapten dari sebuah skuad beranggotakan 10 orang di wilayah Hadra. Kapten itu kemudian melaporkan bahwa telah terjadi pemberontakan di Almeria dan bahwa komandannya sendiri adalah pihak yang memimpin pemberontakan tersebut. Ia pun menjelaskan secara rinci apa saja yang terjadi di Almeria. Alan lalu menyela dan mengatakan bahwa mengenai pemberontakan, Noah sebenarnya sudah mengetahuinya lebih dulu. Alan bahkan merasa kasihan pada sang kapten, karena dengan kondisi luka seperti itu ia masih memaksakan diri menyampaikan laporan yang kini terasa tidak berguna karena Noah sudah mengetahuinya. Namun Noah sama sekali tidak mengatakan bahwa ia sudah tahu sebelumnya. Ia justru memerintahkan para pelayan untuk segera merawat luka sang kapten, lalu menyuruh mereka memberikan 500 lins kepadanya. Bahkan Noah menaikkan hadiah itu menjadi 1000 lins sebagai imbalan atas laporan tersebut. Alan pun merasa heran
Karena informasi yang dibawa sang kapten sebenarnya tidak lagi berguna bagi Noah. Namun Noah tetap memberinya hadiah sebesar itu. Noah pun membenarkan keputusannya, lalu menjelaskan bahwa sang kapten tetap datang melapor meski nyawanya sendiri dalam bahaya. Karena dedikasi itulah, Noah merasa ia pantas mendapatkan balasan yang layak. Helen pun akhirnya memahami alasan Noah, dan menurut Noah sendiri, sikap seperti itu memang sudah sepantasnya dihargai. Lalu adegan beralih memperlihatkan Zoe menuju ruangan Noah. Zoe pun mengetuk pintu, dan Noah mempersilahkannya masuk. Noah lalu bertanya, ada apa, dan mengapa wajah Zoe tampak sangat pucat. Tiba-tiba, Zoe terduduk lemas. Noah jelas terkejut dan segera menghampirinya sambil bertanya apa yang telah terjadi. Setelah itu, Zoe mengeluarkan sebuah kantung. Saat Noah melihat isinya, ternyata kantung tersebut berisi uang, sekitar 500 lins. Zoe pun menjelaskan bahwa uang itu diberikan oleh orang asing. Itu adalah imbalan jika Zoe mau memberikan minum kepada Noah yang telah dicampur dengan benda di dalam kantung kecil tersebut yang ternyata berisi obat tidur. Noah pun langsung memahami maksudnya. Musuh ingin mencampurkan obat tidur itu ke dalam minuman atau makanan Noah. Lalu setelah Noah tertidur, Zoe diminta menyerahkannya kepada mereka. Zoe pun membenarkan hal itu. Noah sadar bahwa ini adalah ulah para pemberontak dan ia juga tahu bahwa mereka sangat menginginkannya. Noah kemudian berkata bahwa ia mengerti cerita Zoe. Namun ia heran mengapa Zoe justru membawa hal ini kepadanya. Zoe membalas bahwa ia tidak mungkin mengkhianati Noah. Terlebih Noah telah banyak membantunya dan juga desanya. Zoe lalu mengatakan bahwa para pemberontak mengancam akan membunuhnya jika ia tidak menuruti perintah tersebut. Namun meskipun diancam seperti itu, Zoe tetap tidak sanggup mengkhianati Noah. Noah pun memahami perasaannya. Setelah itu, Noah menuliskan sebuah cek dan memberikannya kepada Zoe sebagai hadiah. Noah berkata bahwa para pemberontak mencoba membeli kesetiaan Zoe dengan 500 lins, namun karena Zoe tidak mengkhianatinya, Noah memberinya imbalan yang jauh lebih besar, yaitu 5.000 lins. Zoe terkejut melihat jumlah itu dan merasa tidak pantas menerimanya. Namun Noah tersenyum dan memintanya untuk menerima. Zoe pun mengucapkan terima kasih dengan sangat tulus karena kebaikan Noah. Kemudian Noah mengatakan bahwa kini ia ingin Zoe melakukan sesuatu untuknya. Zoe pun menjawab bahwa ia akan dengan senang hati melakukan apapun untuk Noah. Ternyata Noah berencana meminum obat tidur tersebut. Lalu setelah pingsan, ia ingin Zoe menyerahkannya kepada para pemberontak. Mendengar itu, Zoe sangat terkejut. Noah lalu menambahkan bahwa setelah menyerahkannya, Zoe harus segera melarikan diri atau bersembunyi. Karena ada kemungkinan setelah menerima Noah, para pemberontak juga akan berusaha membungkam Zoe masih tidak menyangka dengan keputusan Noah itu. Malam pun tiba. Saat itulah Noah diserahkan kepada para pemberontak. Ketika sadar kembali, Noah mendapati dirinya terbangun di atas tumpukan jerami dengan tangan dan kaki yang terikat. Lalu Noah mendengar suara beberapa orang yang sedang mengeluh soal penangkapannya. Awalnya, mereka berniat membunuh Noah dengan belati. Namun salah satu temannya melarang. Karena itu adalah pilihan terakhir jika rencana mereka gagal. Percakapan itu terdengar jelas oleh Noah. Sendiri sudah memprediksi bahwa tangan dan kakinya pasti akan diikat. Sehingga sejak awal ia telah menyiapkan rencana untuk menghadapi situasi ini. Noah lalu mengeluarkan sebuah batu kecil dari balik telinganya. Batu itu tiba-tiba berubah dan ternyata itu adalah pedang.